Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariel Akbar, presensi 23 dari kelas 11 IPS 2. Kali ini saya akan membahas tentang geologi materi mitigasi bencana. Menurut URI nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan, dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan sebagainya. Yang kedua, bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dan yang ketiga, bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Bencana alam dibagi menjadi 3. Yang pertama, bencana alam geologis, yaitu bencana alam yang terjadi sebagai akibat dari proses tektonik bumi yang berpotensi 1. Merusak lingkungan alam. 2. Dapat menyebabkan kehilangan nyawa. 3. Kerusakan harta benda. Dan 4. Gangguan sosial ekonomi. Fenomena yang termasuk bencana alam geologis antara lain gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan gunung meletus. Gempa bumi adalah getaran bumi yang disebabkan peristiwa pelepasan energi karena pecahan dan gerakan batuan pada bagian dalam bumi atau kerak bumi secara tiba-tiba. Gempa bumi secara umum dibagi menjadi 2, gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Tsunami adalah serangkaian gelombang yang melintasi lautan dengan panjang gelombang yang sangat panjang dan kecepatan tinggi. Di laut terbuka, gelombang tsunami dapat mencapai kecepatan 800 km per jam. Gunung meletus adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api berkaitan dengan proses dan material yang dikeluarkan ketika gunung api itu meletus. Bahaya letusan gunung api ini antara lain lelehan lava, awan panas, lahar, dan abu pasir vulkanik. Yang kedua, bencana alam klimatologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Fenomena yang termasuk bencana alam klimatologis antara lain 1. Banjir, yaitu luapan air dalam jumlah besar di luar batas normalnya, terutama di atas tanah yang biasanya kering. Beberapa penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi, keruntuhan tanggul, atau struktur pelindung lainnya. 3 jenis banjir, yaitu banjir bandang, banjir sungai, dan banjir pantai. Yang kedua, badai, disebabkan oleh gangguan atmosfer yang dahsyat di darat dan air. Badai menjadi ancaman potensial utama bagi sebagian penduduk dunia karena prevalensinya, ukuran daerah yang hancur, dan skala kerusakan yang diakibatkannya. Ada beberapa jenis badai, yaitu badai siklon tropis dan badai tornado. Yang ketiga, kebakaran hutan merupakan keadaan ketika hutan dilanda api. Akibatnya, kerusakan hutan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis atau nilai lingkungan. Dan bencana alam yang ketiga, yaitu bencana alam ekstraterestrial, yaitu bencana yang disebabkan oleh gaya atau energi dari luar bumi. Bencana ini terjadi ketika asteroid, meteoroid, dan komet melintas di dekat bumi, memasuki atmosfer bumi, dan atau menghantam bumi, dan oleh perubahan kondisi antar planet yang memengaruhi magnetosfer bumi, ionosfer, dan termosfer. Siklus penanggulangan bencana.
Pertama, prabencana yang meliputi A. Situasi tidak terjadi bencana, B. Situasi terdapat potensi bencana. Dilanjutkan oleh tahap tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana, diakhiri oleh pasca bencana yang dilakukan setelah terjadi bencana. Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya. Setiap rencana dalam perencanaan ini merupakan program atau kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Yang dimulai dari pengenalan dan pengkajian bahaya, pengenalan kerentanan, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan penanggulangan bencana, mekanisme penanggulangan dampak bencana, dan alokasi tugas dan peran instansi. Mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. Pada tahap pra-bencana di mana tidak terjadi bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 1. Perencanaan penanggulangan bencana, 2. Pengurangan resiko bencana, 3. Pencegahan, 4. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan, 5. Persyaratan analisis resiko bencana, 6. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, 7. Pendidikan dan pelatihan, 8. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Pada tahap pra-bencana di mana ada potensi bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 1. Kesiapsiagaan, 2. Peringatan dini, dan 3. Mitigasi bencana. Tahap tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Mekanisme penanggulangan bencana terbagi ke dalam 3 tahapan berikut. 1. Pada saat pra-bencana, fungsi BPBD bersifat koordinatif dan pelaksana. 2. Pada saat darurat, fungsi BPBD bersifat koordinatif, komando, dan pelaksana. Dan 3. Pada saat pasca bencana, fungsi BPBD bersifat koordinatif dan pelaksana. Tujuan penanggulangan bencana yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, serta membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Kondisi geologis Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik dan diikuti oleh kerusakan lingkungan menimbulkan potensi rawan bencana alam di wilayah Indonesia. Persebaran wilayah rawan bencana di Indonesia dapat dilihat dari peta indeks rawan bencana Indonesia berikut ini. Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam. Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi hal-hal berikut. 1. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. 2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana. 3. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Itu adalah logo dari BNPB dan BPBD. Penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Penanggulangan bencana alam melalui edukasi. Pendidikan kebencanaan dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan formal dan informal. Terkait dengan hal ini, dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014 telah direncanakan adanya implementasi kesiapsiagaan bencana di sekolah atau madrasah. Penanggulangan bencana alam melalui teknologi modern. Contohnya sebagai berikut. 1. Teknologi modifikasi cuaca yang diterapkan untuk penanggulangan bencana asap, kebakaran lahan, dan hutan. 2. Sistem Indonesia Tsunami Early Warning System untuk mendeteksi ada atau tidaknya gelombang tsunami. Seperti pada gambar di bawah ini.
Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. 1. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana. 2. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 3. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 4. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial. 5. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya. 6. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Sementara itu, kewajiban setiap orang adalah sebagai berikut. 1. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis. 2. Memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 3. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Dan 4. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.